Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Ibu kelas 8 yang sebelumnya dari kelas 7? Selamat bergabung ya untuk hari ini. Kalian sudah naik ke kelas 8, tentunya belajarnya harus lebih disiplin lagi, lebih giat lagi ya karena sudah naik kelas 8. Walaupun kita dalam setahun ini belajarnya masih PJJ ya, yang Ibu harapkan belajarnya masih semangat ya, tidak malas-malesan ya. Nah, di sini di pertemuan awal ini Ibu akan membahas Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Ya, masih ingat sama Ibu ya, nama Ibu Silva, mengajar bidang studi PPKN. Nah, disimak materi Ibu hari ini. Nah, di sini yang pertama, arti Pancasila itu sendiri. Pancasila ini sering disebut sebagai dasar negara atau filosofis, groundslug, ideologi, dan statside. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara. Ya. Pancasila sebagai dasar. Nah, resmi dijadikan sebagai dasar ini pada tanggal 18 Agustus. Nah, masih ingat gak tanggal 18 Agustus itu ada peristiwa apa? Ada yang masih ingat di kelas 7 materinya? Nah, Ibu review kembali ya. Tanggal 18 Agustus itu bertepatan pada pembentukan dari PPKI ya, dari sidang yang pertama ya, menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara ya, sesuai keputusan sidang di PPKI. Nah, dalam undang-undang tercantum Pancasila secara yuridis atau sah. Ya, artinya apa? Yuridis atau sah yaitu sistem negara berdasarkan nilai Pancasila dan berpedoman pada undang-undang. Ya, yuridis itu artinya sistem negara berdasarkan nilai Pancasila. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara ini mengandung arti apa? Nilai-nilai yang terkandung menjadi dasar penyelenggaraan sistem negara Indonesia. Nah, ini pernah Ibu bahas di kelas 7 ya. Tolong dilihat lagi bukunya. Ya kalau yang lupa-lupa ya. Ini sebenarnya review di kelas 7. Kemudian ada dimensi nilai Pancasila ya. Dimensinya apa? Yang pertama ada realitas atau nyata, yaitu nilai yang terkandung nyata dan berkembang di masyarakat. Yang kedua ada idealitas, yaitu sebagai objek dalam penyelenggaraan negara lebih baik. Dan yang terakhir, fleksibilitas, terbuka bagi tafsir baru memenuhi kebutuhan zaman yang sering berubah ya, terus berubah ya. Kedudukannya apa? Tadi kan dimensinya. Nah, ini kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kedudukannya ada sumber dari segala sumber hukum, ada suasana kebatinan, ada cita-cita hukum yang tertulis atau tidak, ada sebagai norma, dan ada sumber semangat. Nah, di sini ada arti penting. Tadi kan maknanya, kedudukannya, dimensi. Ya, di sini ada arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, asas berdirinya negara Indonesia. Yang kedua, dasar penyelenggaraan. Yang ketiga, dasar sumber tertib hukum. Yang keempat, menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kokoh. Dan yang kelima, membentuk negara Indonesia yang berkarakter Pancasila ya. Di sini ada beberapa arti penting ya. Jadi tolong dibaca dari buku kelas 7 juga masih ada ya. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis. Yuridis tadi kan Ibu sudah jelaskan ya, atau secara sah, tertuang di alinea keempat. Kemudian yang kedua ada Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1945
Ya, isinya menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang 1945. Ketiga, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang menegaskan nilai Pancasila dibaca dan diucapkan sesuai pembukaan undang-undang. Kemudian yang keempat, ketetapan MPR nomor XV8 ya, ini ya. 28 ya ini. MPR tahun 1998 menegaskan posisi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian di sini ada Pancasila sebagai pandangan hidup ya, atau disebut sebagai way of life ya. Yaitu pedoman hidup bangsa sama dengan dijadikan pegangan hidup. Jadi pandangan hidup ini pandangan itu berarti pegangan, pedoman seperti itu. Kedudukan itu sama dengan cita-cita, gagasan dan wujud kehidupan bangsa. Jadi untuk kemudahan kalian mengerti, pandangan itu berarti pegangan hidup atau pedoman ya. Nah, di sini tadi kan ada arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, yang pertama ada acuan dalam membentuk karakter. Ya, yang kedua petunjuk dalam memecahkan permasalahan. Yang ketiga petunjuk arah dalam segala bidang. Dan yang terakhir pedoman dalam menjalin hubungan dengan bangsa lain. Nah, tadi kan judulnya sebenarnya sebagai dasar negara saja ya. Di sini pandangan hidup Ibu singgung saja sebelum pertemuan selanjutnya agar kalian nanti belajar lagi ya untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian nah, di sini ada tugas untuk kelas 8. Nah, di sini kan ada gambar Garuda Pancasila ya, lambang negara kita. Ada lambang bintang, rantai, pohon beringin, sampai padi dan kapas. Dan masing-masing sila ya. Ada ketuhanan sampai keadilan sosial. Nah, tugasnya apa? Tugasnya kalian menggambar menggambar semua ini di buku tulis agar kalian ingat ya, gambar ini boleh diwarnain ya. Pokoknya intinya sebisa kalian ya. Yang penting gambar beserta sila-sila dan lambang-lambangnya ini di buku tulis. Kalau sudah, silakan difoto kemudian kirim ke ibu ya, kirim ke ibu. Nah, Ibu tunggu ya untuk hari ini. Kalau sudah selesai dengan format seperti biasa mengucapkan salam dengan nama dan dari kelas berapa ya, agar ibu gampang menilainya. Oke. Untuk kali ini pertemuannya sampai di sini saja. Tetap dijaga semangatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.